nanti ada yang butuh. Baik, yang ke B ya. Jadi intinya kita harus gambarkan dulu. Yang B adalah cari vektor satuan yang arahnya sama dari titik A menuju titik B. Artinya sama ya, kalau A apa tadi? Kalau B itu adalah min 2, 2, 4, itu kan posisinya adalah di B itu min 2, 1, 2. Kemudian Y-nya adalah 2, 4 ya. Berarti 2 satuan arah Y positif. Kemudian 4 satuan arah Z positif. 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan pas sama dengan yang saya gambarkan tadi. Ini adalah titik B. Maka ini adalah vektor B. Yang ditanya adalah vektor satuan yang arahnya dari A ke titik B. Jadi tentu ini adalah RAB. Sementara yang ditanyakan adalah vektor satuan AB. Jadi pahami? Yang ditanyakan adalah kan vektor satuan ya. Arahnya dari titik A ke titik B. Bisa diikuti? Untuk yang B. Sedangkan untuk C, titik yang berjarak sama, maksudnya berjarak sama dari B dan C pada garis BC. Kita tempatkan dulu titik C, yaitu 3 AZ kurang 4 AZ. Dia itu ada di 3 AY, 1, 2, 3, min 4 AZ. Dia turun ke bawah sini. 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik C. Dan ini adalah vektor RC. Oke, ini vektor RC. Carilah vektor satuan dari titik A ke titik yang berjarak sama dari B dan C pada garis BC. Jadi ini ada garis ini garis BC. Nah, yang ditanya adalah titik tengah dari vektor yang dari titik A ke titik tengah ini. Nah, koordinat ini ada 5, min 1, 3. Koordinat ini yang belum kan ya? Nah, ini bisa dicari. Yaitu dengan mengurangkan koordinat antara B ini tadi adalah B min 2, 2, 4. Min 2, 2, 4. Ini min 3, 4. 3 dan 4 ya. 3, min 4. Ini kan X-nya 0 ya. 0, 3, 4. Nah, titik ini bisa dicari dengan mengurangkan ini. 2 kurang koordinat ini adalah
min 2 kurang 0, min 2. 2 kurang 3 adalah min 1. 4 kurang 4 adalah 0. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan ini adalah koordinat 0,3, maaf, 0,4, ini juga titik ini adalah 0,4, ini adalah 4,0, maka titik ini, tengah ini adalah, ini pasti titik ini adalah 2 ya. Maka ini 2,2. Oh, maaf, berarti saya yang salah ya. Berarti 4 kurang 0 per 2. Jadi ini dibagi. Oke, ini bisa dipahami ya bahwa koordinat ini adalah 2,2. Kalau misalkan ini saya ganti jadi ini ada titik 1,4. Ini juga ada titik 4,1. Maka kalau saya ambil garis ini, berarti titik ini berapa ini? Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti titik ini adalah 2,5 ya. Iya, ini juga pasti ini juga 2,5. Jadi koordinatnya adalah 2,5, 2,5. Ini karena 4,1. Maaf, ini 1,4. Maka koordinat ini bisa kita hitung dengan cara menambahkan ini koordinat ini ya. 1 tambah 4 per 2, 1 tambah 4 per 2. Kalau ini berarti ya sama ya, berarti koordinat ini harusnya adalah, ini tadi keliru ya. Koordinat ini harusnya adalah min 2 tambah 0 per 2, 2 tambah 3 per 2, 4 tambah min 4 per 2. Itu adalah koordinatnya. Berarti untuk yang C juga bisa dihitung. Untuk yang D, cari jarak kesatuan yang arahnya dari titik A menuju ke soal ya. Ini kayaknya enggak titik. Ini harusnya cari keliling segitiga ya. Bukan dari ini, cari sepertinya. Cari keliling segitiga ABC, gimana caranya? Ini ada segitiga. Ini adalah segitiga ABC. Gimana mencari kelilingnya? Cara cari kelilingnya gimana?
Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Ya, gimana cara mencari kelilingnya? Panjang A tambah B tambah C. Panjang A berapa? A itu titik ya. RAB, Oke, ya. yang ada itu RAB ya. Berarti RAB, RAC, RAB, RAC, RBC ya. RBC, dan RAC. Jadi kelilingnya adalah panjang vektor RAB tambah panjang vektor RAC tambah panjang vektor RBC. Bisa dilanjutkan? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Mutia, bisa Mutia? Bisa dilanjutkan? Insya Allah bisa. Bisa. Yang lain gimana? Febi, Heni, Intan? Bisa dilanjutkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita baca nomor 2. Jika A dan B, cari vektor satuan dalam arah A kurang B. Jadi apa yang dihitung itu? Nomor 2. Coba semua kita baca. Jika A 2AX tambah 6AY kurang 3AZ. Dan B kurang 3AX kurang 4AY kurang 5AZ. Nomor 2. Dua A bisa dihitung? Heni? Kira-kira kalau menghitung 2A bisa enggak Heni? Bisa, Pak. Oke, apa yang dihitung dulu Heni? Apa Heni hitung dulu? Masih mute ini. Masih mute. Mikrofonnya masih. Maldun. Heni, bisa dengar Heni? Jadi untuk 2A, Heni hitung apa dulu? Masih mute mikrofonnya. Intan? Apa yang dihitung dulu Intan? Vektor satuan A dan vektor satuan B-nya, Pak. Ya, vektor satuan A, vektor satuan B. Dia vektor Ya, satuan vektor dalam satuan. vektor satuan dalam arah A kurang B. Oh. Yang lain ada yang bisa bantu? Aulia Rahman ada?
Ya, Pak. Ya, apa dihitung Aulia Rahman? Vektor RAB, Pak. Vektor RAB. Ya, maksudnya vektor RAB itu apa? Coba perhatikan. A kurang B itu kan sama dengan RAB ya. Karena RAB itu beda apa? Aulia Rahman. Kalau RAB itu RB kurang RA. Jadi ini adalah yang kita hitung apa ini? Tentu vektor A kurang vektor B dulu. Tentu vektor A kurang vektor B. Kita tambahkan saja vektor C. Ya. Kemudian yang dihitung itu adalah vektor satuan dari C. Ya. Bisa diikuti? Untuk Coba. yang B. Oke, untuk yang B gimana? Oke, yang B bisa ya. Jumlahkan vektor A dan B, hitung besarnya ya. Besar dari A tambah B. Untuk yang C, ketahui vektor B. 3B itu gimana menghitungnya? Itu 3 kali vektor B ya. Jadi, oke, jadi 3 kali vektor B yaitu 3 kali min 3x min 3ax kurang 4ay kurang 5az. Perhatikan ya, ini ada besar. Perhatikan tanda ini. Ini kurung ini. Kalau ini kan berarti besar ya. Ini besar. Besar A tambah 3B ini adalah besar dari ini coba perhatikan hati-hati. Ini kan ini ya pasangannya ini. Kemudian ini kan dapat nanti vektor C misalkan. Kemudian ini A tambah 3B ini dibagi dengan vektor C. Kemudian dihitung lagi besarnya ya. Setelah itu dikali lagi dengan vektor B.
Nomor 3 gimana kira-kira? Vektor RAB memanjang dari A ke B. Yang dicari justru titik B. Mana kira-kira? Nah, pasti itu kita gambarkan dulu ya. Vektor RAB memanjang dari titik A 1, 2, 3. Jadi titik A 1, 2, kemudian 3 satuan. 1, 2, 3. Ini adalah titik A. Ke titik B. Titik B-nya tidak diketahui. Misalkan titik B-nya tidak diketahui ya. Misalkan ini titik B. Nah, cuma yang diketahui RAB ini, RAB panjangnya adalah 10. Jadi besar vektor RAB itu adalah 10. Dan vektor satuannya adalah vektor satuan AB ini diketahui 0,6 AX, 0,6 AX tambah 0,64, 0,64 AY tambah 0,48, 0,48 AZ. Yang ditanya adalah koordinat titik B. Bisa enggak dihitung koordinat titik B? Bisa. Bisa ya caranya? Rumusnya yang untuk mencari satuan tuh dibalik, Pak. Jadi ini apa Kan dulu? biasa kan dibagi. AAB ini apa ini? Satuan AB, vektor satuan AB, Pak. Oke, jadi ini vektor satuan AB ini kan harusnya adalah besar RAB. RAB per besar satuan RAB. AB. Ini diketahui. Ini diketahui. Titik A diketahui. Bisa nggak dicari titik B? Bisa, Pak. Bisa, oke ya. Jadi maksudnya seperti itu. RAB ini kan nanti RB kurang RA. Nilainya adalah oke, ini 10 tadi. Sementara RAB ini bisa di RA-nya diketahui. Pasti B-nya bisa dihitung. Nomor 4 bisa ya. Nomor 5 dikatakan vektor G, medan vektor G. Cari G pada titik ini. Sama dengan contoh yang kita jelaskan tadi. Kemudian vektor satuan dalam arah G pada titik P. Ini bisa ya. Ini kan vektor satuan. P
Oke, ini lewat ini bisa sebenarnya, tapi karena matematis. Yang penting apa namanya? Semua yang sudah dipelajari di video minggu lalu, semua harus bisa dijawab. Walaupun tidak kita hitung detail, tapi minimal tahu caranya apa yang harus dihitung. Oke, terakhir mungkin yang terkait perkalian ya. Oke, nomor 8 ya, ini terkait perkalian vektor tadi. 89 ini terkait perkalian vektor. Diketahui medan vektor G1, 5x tambah YAX tambah 10AY, dan G2 adalah 5AX tambah 2XYAY. Carilah pada titik P, A G1. Besar dari G1. Apa yang harus kita hitung? Apa yang harus kita lakukan pertama? Untuk mencari besar G1, ayo, biar semangat Masukkan ya. nilai X, Y, Z-nya, Pak. Masukkan titik P ya. Masukkan Iya, titik masukkan. P ke G1. Kalau dimasukkan P ke G1, berarti bisa dihitung besar G1. Begitu juga dengan G2. Jadi, B. Untuk yang C gimana? besar vektor satuan. Oke, ini besar vektor satuan dari G1. Kemudian lembaga G2. Bisa semua ya. Vektor satuan adalah G1 tambah G2. Tambahkan G1 dan G2, hitung vektor satuannya. Mana yang perkalian? Kok enggak ada yang perkalian? Ah, ini nomor 9. Diketahui medan G. Carilah vektor satuan dalam arah G. Pada P. Sama ya, masukkan titik P ke G. Hitung vektor satuannya. Sudut antara G dan bidang Y sama dengan 0. Sudut antara G dengan bidang Y sama dengan 0. Sudut antara G dan bidang Y sama dengan 0. Oke. Kita sudah punya vektor G pada titik P. Kemudian oke, diketahui vektor G ya. Carilah vektor satuan dalam arah G, B sudut antara G dan bidang Y sama dengan 0. Bidang Y sama dengan 0 itu mana kemarin? Ini Y, ini X, ini Z. Bidang Y sama dengan 0 adalah? Ada titik aspal. Ini dinding ini kemarin kan? Iya, Pak. Oh, Ini iya, Pak. adalah bidang Y sama dengan 0. Andai kata ini adalah vektor G, ini adalah vektor G yang sudah vektor G tadi yang sudah dimasukkan di titik P-nya. Maka ini ingat tadi coba. Sudut antara G dan bidang Y sama dengan 0. Berarti kan sudut antara G. Ya, ditarik tidak lurus. Bidang Y sama dengan 0. Bisa enggak dihitung itu? Bisa ya. Bisa harusnya dihitung ya. Itu kan tinggal diproyeksikan dapat sudutnya.
Mana yang perkalian? Sebentar. Ya, makasih. Oke, di sini lebih ini ya. Nah, ini diberikan titik M 0,1, 0,2, 0,1, N min 0,2, 0,1, 0,3, dan P 0,4, 0, 0,1. Tentukan vektor Rm, N sama ya. Kemudian perkalian titik antara Rmn, Rmp. Nah, ini ya. Proyeksi skalar antara Rmn dan Rmp. Karena ini materi terakhir, ini kita bahas lagi. Minimal ini satu lagi ya. Oke, titiknya ada ya. M 0,1, min 0,2, min 0,1. Kita misalkan di dalam min 0,1. Maaf, 0,1 ya. 0,1 min 0,1. Atau karena dia berkoma semua ya. Kita masukkan ini adalah min 0,1. 0,1 maaf. Kemudian min 0,2. Min 0,1 min 0,2. Kemudian min 0,1. Ini adalah titik M. Kemudian N adalah min 0,2, 0,1, 0,3. 0,2 seperti ini, 0,2. Kemudian, oh maaf, min 0,2 ya. 1, 2. Ini min 0,2. 0,1. Ini 0,1. 0,3. Ke atasnya adalah 0,3. Satu, dua, tiga. Misalkan di sini. Ini adalah titik N. Kemudian titik P 0,4, 0,1, 0,1. Nggak bisa lagi diperkecil. Berarti 0,4 kira-kira di sini. 0,4, 0, kemudian 0,1. 0,1. Ini titik M. Titik P ya. Vektor Rmn. Ini adalah vektor Rmn berarti ini. Rmn.
RMP. Ini dia, vektor RMP. Nah, kemudian perkalian titik antara RMN dan RMP. Ini langsung pakai rumus kan ya. Hitung RMN, hitung RMP, jadi RMN dot RMP ya tinggal perkalian titik seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi komponennya yang dikalikan sehingga nilainya adalah skalar. Tetapi proyeksi RMN terhadap RMP, RMN, Maaf Pak, ya. mohon izin sebentar Pak, mau jemput Bunda. Oh ya, Ya, izin sebentar ya Pak. ya silakan. Terima kasih, Pak. Oke, untuk RMN dan RMP, vektornya kan sudah didapat tadi ya, dihitung. Maka dot product proyeksinya RMN terhadap RMP, kita misalkan saja ini adalah RMN, ini adalah RMP, RMP. Coba ingat, ini adalah scalar projection. Berarti kan scalar projection tadi adalah tentu RMN kali vektor satuan MP. Ini pasti nilainya skalar tadi ya. Sudut antara RMN dan RMP, karena ini sudah dihitung, ya sama. Bisa dicari pakai cos min 1 tadi, besar RMN, besar RMP, per, maaf, dot produknya tadi ya. Jadi tadi RMN dot RMP sama dengan tadi kan besar dari RMN, besar dari RMP, jadi rumus tadi ini ya, A kali B tadi kan ini ya, besar A, besar B, cos antara theta AB. Oke, ini pasti bisa dihitung. Ini sudah dihitung, vektor ini ada, vektor ini ada, sudutnya bisa dihitung, yaitu cos min 1 tadi, A kali B per besar, besar A kali besar B, ini adalah theta AB. Oke, jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Silakan dicek semua daftar pertanyaan di belakang ini. Semua yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 7 harus bisa kita selesaikan harus bisa minimal kita dapat bayangan gimana kita harus menghitungnya. Ini untuk video yang minggu lalu. Untuk video yang minggu hari ini sudah ada, silakan dipelajari. Minggu depan sama kita bahas lagi sama-sama. Tetapi tolong dipelajari dulu biar kita di pertemuan berikutnya lebih banyak diskusi. Maksudnya enggak dikasih, saya mau mahasiswanya yang mengasihkan solusi untuk setiap pertanyaan. Gitu ya. Sebelumnya yang kerja siapa aja di sini? Arif ya. Hamdan gimana Hamdan? Ya, Pak. Hamdan kerja enggak? Iya, Pak. Kerja di mana? Oh, freelance, Pak. Oh, freelance ya. Iya, Pak. Di rumah. Kadang di rumah, kadang di luar juga, Pak. Di luar rumah, Pak. Oke. Ya, pokoknya sebisa mungkin disimak videonya ya. Iya, Pak. Maksudnya begini,
kalau kalau belum belajar bab 1, belum mengulang, nanti bab 2, bab 3, bab 4-nya repot. Kita maunya kan targetnya perambatan gelombang yang di bab 10 ya. Jadi harus enjoy dulu di bab 1. Saya kira-kira ya. Kemudian Nah, ini iya, Pak. kita ndak akan, maksudnya nanti kan kita lihat perkembangannya setiap minggu. Targetnya minimal begini. Jadi ada Prof. Walter Lewin yang dulu sudah sering saya berikan di kelas. Minimal kita juga bisa menyimak kuliah tersebut. Jadi dasarnya ya ini juga yang bab 1. Kemudian apa namanya ya, kita maksudnya ndak strict kali ya. Karena kita ini kan 2 kali seminggu setiap mata. Ada berapa mata kuliah sekarang? Ada 5, Pak. Ada 5, itu dikebut ya. 2 kali dalam seminggu semua. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, enggak apa. Pokoknya sebisa mungkin diikuti. Karena sudah ada video, silakan ditonton videonya. Kalau terlalu cepat, karena memang saya sengaja cepatkan. Karena saya bicara itu terlalu lambat ya, jadi membosankan menurut saya. Makanya saya cepatkan di videonya. Silakan disimak video yang kedua. Kemudian dikerjakan juga tugas 2. Kemudian minggu depan kita diskusikan lagi. Sisa waktu masih ada, silakan disimak videonya. Kemudian ya, coba yang masih ragu-ragu, silakan ditonton lagi video 1 untuk ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kita mau semua bisa ya, karena soalnya kan masing-masing 1. Jadi kita mau semua nilainya A gitu ya. Ya, saya akan buat 9 soal nanti untuk ujian. Jadi silakan, intinya bab 1 ini dulu. Bab 2 itu sederhana sebenarnya. Bab 2 itu kalau sudah kita pelajari bab 1, ya bab 2 itu enggak banyak, mengulangi dari bab 1 aja. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Aulia Rahman masih ada? Aulia Rahman? Ya, Pak. Ya, bisa diikuti ya. Ya, Pak. Insyaallah, Pak. Ya. Oke, jadi hari ini kita tetap dulu Zoom-nya. Silakan lanjutkan video yang kedua sambil belajar. Sambil dicoret-coret Pak, seperti izin. saya di papan tulis. Ya, Ini, Pak, jadwalnya ini, Pak. Jam Bapak dari 14.40 sampai 17.25 ya, Pak. ya Tapi di pengolahan sinyal itu, Pak, dari 16.25, Pak. 16.35. Oh gitu. Bentrok jadinya. Bentrok. Silakan lapor ke ini Bu Sil ya. Ya. Ya, kan jadwal dari Prodi. Kita karena jadwal saya 17.25 ya, berarti saya menganggapnya 17.25. Dan masih saya kasih bonus rencananya nih. Ya. Nanti silakan kalau memang sudah dipanggil pengolahan sinyal, silakan masuk ke situ dulu. Nanti silakan dilanjutkan lagi video yang kedua. Absennya nanti silakan isi ya. Pak, Absennya. yang hari Selasa absennya Kevin kayak lupa isi, Pak, kayaknya. Ya, enggak apa-apa. Yang Kan hari Selasa. kita kan 9 cuma ya. Jadi nampak kalau hadir kan kemarin kan sebanyak ini juga ya, kecuali Hamdan aja kan. Iya, Pak. Ya, oke, enggak apa. Nanti saya isi. Oke, terima kasih, Pak. Nanti absen kedua saya buka, silakan diisi absennya nanti. Oke, itu dulu untuk kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pak, Ya, saya. untuk tugasnya yang di mana ya, Pak? Tadi saya terlambat, Pak. Tugas 2. Tugas 2 nanti di video itu, berarti D14 lagi ya. D14, D15, D16. Oh, di video ya, Pak. Ya.
Kemudian yang tadi itu maksudnya latihan mandiri aja. Jadi silakan baca akhir bab itu. Itu diselesaikan. Dijawab. Ya, dijawab ya. Jadi minimal membantu di ujian. Nggak saya wajibkan upload. Silakan di buku catatannya masing-masing yang kita bahas tadi. Ya. Oke, itu. Ya, kasih Pak. Ya. Ada lagi? Kalau enggak kita tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.